Perkenalkan, nama saya Aulia Samedina dari Prodi Sosiologi 3A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Industri. Yang mana video ini akan berisi tentang wawancara saya dengan informan dan menjelaskan tentang 4 tools. 4 tool di sini meliputi yang pertama, social mapping, yang kedua, diagram Venn, yang ketiga, food basket, dan yang keempat, matrix scoring. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Sejak kapan pabrik ini berdiri? Tahun 2000. Apakah nama pabrik dari tahu ini sendiri? UD Sumber Makmur. Untuk saat ini sudah ada berapa karyawan yang bekerja di sini? 38 orang. Apakah ada aturan khusus untuk bekerja di sini? Yang penting sudah pengalaman di pabrik tahu. Apakah rata-rata pegawai di sini berdomisili di Madura? Tidak Jawa, tapi ada sedikit yang Madura. Dalam proses produksi ini, Anda bekerja sama dengan pihak mana saja? Tidak, sendiri. Kalau boleh tahu mengirimnya di siapa saja? Pasar-pasar daerah Bangkalan, Suanyar, sampai Tanjung Bumi saja. Apakah dalam menjalani usaha ini Anda mendapatkan masalah? Masalah cuman saingan gitu aja. Terus kadang kurang karyawan juga gitu. Dalam proses pemasarannya Anda menjual kepada siapa saja? Kepada orang-orang yang jual di pasar itu, bakul-bakul sana. Berarti itu prosesnya dikirim ya, Mbak? Iya, dikirim. Apakah ada nama tersendiri untuk membedakan tahu dari pabrik ini dengan tahu lain? Ada, platnya blacknya kita M. Plat yang lain kan selain M bukan berarti bukan pabrik tahu sih. Harinya bisa memproduksi berapa banyak tahu? Kurang lebih 1,4 ton kedelai. Berarti ditargetkan? Tidak. Apa saja bahan baku dari tahu itu sendiri? Kedelai, cuka, air. Kalau boleh tahu prosesnya itu memakan waktu berapa lama? Kalau nggak salah kurang lebih 15 menit. Dari mana bahan-bahan baku itu berasal? Surabaya. Dikirim atau Dikirim. apakah dari karyawan sendiri sering melakukan kesalahan? Kesalahan paling ya cuman tahunya yang kualitasnya kurang bagus gitu. Kalau gitu kayak gimana sih, Mbak? Ya tahunya tipis, tidak sesuai dengan harapan. Terus kadang tahunya ada gembuk gitu. Kalau gembuk kan otomatis hancur gitu. Itu dapat komplain dari pembeli? Dapat komplain. Proses produksi apakah ada pesaingnya? Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Pesaing pasti ada. Sekarang kan banyak perusahaan tahu yang berdiri. Terus kalau cara mengatasinya ya memaksimalkan mungkin tahu itu supaya bagus. Karyawan sendiri tuh sering telat apa enggak, Mbak? Telat enggak? Berarti tepat waktu. Industri pabrik tahu ini berdiri di Barat Leke, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Desa Banyuaju. Pabrik ini sudah berdiri mulai tahun 2000. Jika dihitung sudah hampir 21 tahun pabrik ini berdiri dengan nama Pabrik Tahu UD Sumber Makmur. Letak pabrik tahu ini tidak jauh dari Pelabuhan Kamal. Jika dihitung hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk sampai ke pabrik tahu itu sendiri. Dan tempatnya juga dekat dengan Pasar Baru Kamal. Dalam menjalani usaha ini, mereka tidak menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, namun untuk bahan bakunya dikirim langsung dari Surabaya. Hal ini karena bahan baku dari Surabaya terbilang bagus untuk bahan dasar tahu itu sendiri. Mereka juga mengirim tahu-tahu tersebut ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan seperti Pasar Baru Kamal, Pasar Daerah Bangkalan, Pasar Kuanyar hingga Tanjung Bumi, dan juga bakul-bakul yang ada di pasar. Pabrik tahu ini memiliki 38 pegawai yang rata-rata berdomisili dari luar Madura. Saat bekerja di pabrik, mereka menyediakan mes untuk para karyawan agar lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya. Masing-masing karyawan sudah dibagi dengan tugasnya masing-masing dalam pengelolaan, pemasaran, perbaikan, dan pengiriman. Saat saya melakukan wawancara menggunakan diagram Venn, beliau mengatakan bahwa terdapat permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk saat ini, yaitu tahu yang sering rusak atau tidak bagus, kemacetan pada saat proses pengiriman, kerusakan mesin dan tahu,
kebocoran ban truk. Setelah digolongkan berdasarkan lingkaran, beliau mengatakan jika permasalahan utama di pabrik tahu tersebut adalah terjadinya kerusakan mesin pada proses pembuatan tahu yang dapat menghambat berjalannya produksi tahu itu sendiri, dan dalam proses pembaikannya juga memakan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut bisa mempengaruhi banyak tahu yang diproduksi dan juga menghambat pengiriman kepada pedagang di pasar. Namun sayangnya saat melakukan wawancara tersebut tidak dilakukan perekaman atau terjadi pada akhir pembicaraan saya dengan informan. Food basket pada pabrik tahu di Subur Makmur, mereka membutuhkan antara lain yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat tahu itu sendiri seperti kedelai, cuka, dan air. Bahan ini semua dikirim dari Surabaya kecuali air yang bisa didapatkan di pabrik itu sendiri. Konsumsi lainnya seperti tungku dan kompor untuk memasak kedelai, pisau untuk memotong tahu yang sudah jadi. Hal ini memerlukan ketelitian ekstra agar tahu yang dihasilkan menjadi sempurna, tidak tipis dan tidak terlalu tebal. Jika tipis akan merusak tekstur tahu itu sendiri. Mesin giling, penghancur, penyaring tahu dari ampas, dan juga hal pendukung yang paling penting adalah listrik untuk menghidupkan air, lampu, dan mesin. Pola konsumsi lainnya yaitu gaji. Namun para informan yang saya wawancara menolak pertanyaan tersebut karena baginya itu adalah suatu privasi dari pabrik itu sendiri. Dalam metode metric scoring, yang merupakan metode yang bukan hanya dilihat dari skala prioritasnya saja, melainkan keputusan yang dijadikan sebagai permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam wawancara kemarin, saya memberikan skor 1-10 untuk memberikan nilai pada setiap permasalahan yang terjadi di pabrik tahu itu sendiri. Dalam permasalahannya, kurangnya kualitas tahu, beliau memberi nilai 3. Dan masalah kemacetan, beliau memberi nilai 3 karena hal itu jarang terjadi dan apabila terjadi masih bisa ditoleransi oleh para pembeli. Kebocoran ban, beliau memberi nilai 3 karena hal itu jarang terjadi dan apabila terjadi masih bisa dihitung yang terbilang tidak sering. Dan kerusakan mesin, beliau memberi nilai 5 dan bisa dilihat masalah yang sering terjadi yaitu kerusakan mesin yang sangat menghambat proses produksi tahu itu sendiri. Kemudian setelah penilaian scoring, baru disusun cara mengatasi hal tersebut, seperti kualitas tahu yang kurang sempurna. Beliau memberi saran untuk melakukan proses pembuatan lebih teliti lagi bagi para pegawai, dan jika mesin mengalami kerusakan di tengah proses pembuatan, untuk para pegawai bertugas sebagai montir agar cepat perbaikinya. Dan dalam proses perekrutan pegawai yang telah dimiliki pengalaman sebelumnya agar lebih memiliki banyak pengalaman. Permasalahan selanjutnya itu kemacetan. Merupakan hal yang sangat lumrah, apalagi sering terjadi di setiap pasar, dan cara mengatasinya dengan menurunkan tahu di luar lalu dibawa masuk oleh para pegawai. Dan masalah selanjutnya itu kebocoran. Saat proses pengiriman tahu yang biasanya diselesaikan dengan memeriksa keadaan truk sebelum digunakan, dan dalam pabrik tahu itu sendiri memiliki merek sendiri dengan ciri khas nama tahu yang bernulis huruf M yang membedakan tahu dari tahu lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.